Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ayusa Fitri, NIM E 2019-2072. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya ingin memenuhi tugas dari Ibu Nikmatul Masrurah tentang analisis produksi. Langsung saja, yang pertama, atribut fisik dan nilai dalam bentuk. Atribut fisik suatu barang pada dasarnya bersifat objektif, dapat diperbandingkan sama lainnya, tetapi nilai yang melekat pada suatu barang bernilai subjektif. Konsep ekonomis Islam tentang atribut fisik suatu barang mungkin tidak berbeda dengan pandangan pada umumnya, tetapi konsep nilai yang harus ada dalam setiap barang adalah nilai-nilai keislaman. Adanya nilai ini memberikan keberkahan pada suatu barang. Setiap barang atau jasa yang tidak mengandung berkah maka tidak dianggap mengandung maslahah, karena maslahah elemen penting dalam konsep. Jadi, suatu produk harus memiliki atribut fisik sekaligus berkah agar membawa berkah. Yang kedua, input produksi dan berkah, di mana yang dimaksud dengan input atau faktor produksi adalah segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Faktor produksi atau input ini diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu input manusia atau human input, yang kedua input non-manusia. Selanjutnya, berkah merupakan komponen penting dalam maslahah. Oleh karena itu, bagaimanapun berkah harus dimasukkan dalam input produksi. Barang yang maslahahnya rendah akan dianggap sebagai barang yang bernilai rendah. Demikian sebaliknya. Yang kedua, input produksi dan berkah, di mana yang dimaksud dengan input atau faktor produksi adalah segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Nah, faktor produksi atau input ini diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama input manusia, yang kedua input non-manusia. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan berkah? Berkah ini merupakan komponen penting dalam maslahah. Oleh karena itu, bagaimanapun berkah harus dimasukkan dalam input produksi. Barang yang maslahahnya rendah dan akan dianggap sebagai barang yang bernilai rendah, demikian sebaliknya. Input produksi atau faktor produksi dalam melakukan produksi ini mempunyai 5 contoh. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga kapital, yang keempat skill, yang kelima teknologi. Selanjutnya, yang ketiga, kemuliaan harkat manusia sebagai karakter produksi. Tujuannya dari produksi untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Karena karakter penting dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan. Substitusi antara manusia atau tenaga kerja dengan kapital. Yang pertama, substitusi yang bersifat alamiah, yang kedua substitusi yang bersifat dipaksakan. Terus selanjutnya nomor 4, eksplorasi dengan pembentukan konsep produksi, yang dimana nilai dan prinsip pokok produksi adalah amanah, profesional, dan prinsip kerja. Yang dimaksud amanah adalah salah satu nilai penting dalam Islam yang harus dijunjung tinggi. Artinya amanah itu adalah penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan manusia atau falah. Selanjutnya profesional. Profesional ini setiap muslim dituntut untuk menjadi pelaku produksi yang profesional dan segala sesuatu urusan harus dikerjakan dengan baik. Prinsip kerja. Prinsip kerja ini harus selalu belajar terus untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal-hal yang terkait dalam produksi. Terus
yang terakhir, produksi modal tetap. Ini menjelaskan mengenai teknologi berproduksi yang memosisikan modal sebagai input tetap dan manusia, tenaga kerja sebagai input variabel. Peningkatan dan penurunan produktivitas. Peningkatan tenaga kerja dapat saja meningkatkan nilai rata-rata produksi, namun di pihak lain meningkatkan tenaga kerja ini menurunkan nilai produktivitas rata-rata tenaga kerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.